Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala habibina wa nabiyyina wa syafi'ina wa sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat, a'azzakumullah wa iyaya. Alhamdulillah, segala pujian dan syukur hanyalah milik Allah Rabb semesta alam. Salawat beriringkan salam kita curah limpahkan pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga dan para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, serta umatnya yang senantiasa mengikuti dengan ihsan hingga akhir zaman. Alhamdulillah, bagi hari ini ba'da subuh Allah mampukan kita semua untuk bersama melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala ridha kita semua, dan semoga Allah jadikan sholat kita, langkah kaki kita ke masjid ini sebagai sebab pengguguran dosa kita dan diangkatnya derajat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan ngaji kita masih di tafsir surah-surah pendek. Terakhir kita telah membahas Quran surah Al-Falaq, tentang hal-hal yang terkandung di dalamnya. Bagaimana Allah kemudian memerintahkan kita untuk berlindung dari segala macam keburukan dan kejahatan, termasuk keburukan kejahatan yang biasa terjadi di malam hari, di waktu falak, di waktu ghasiqin idza waqab, kemudian kejahatan dari para penyihir-penyihir, dukun-dukun yang seringkali mereka menyihir manusia dengan cara-cara yang keji, termasuk nafasati fil uqad, membuat jampi-jampi yang ditiup-tiupkan ke uqad-uqad, buhul-buhul, menyakiti seseorang, termasuk kejahatan dan keburukan hasidin idza hasad, orang-orang yang dengki. 6 orang kalau sudah dipenuhi dengan kedengkian biasanya selalu ingin berbuat buruk pada orang yang dia dengki, dia iri. Nah, itu kita sudah kaji. Sekarang masuk ke surah berikutnya. Qala al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala, suratul Ikhlas. Surah ini disebut surah Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah, ya Allah ahad, yang esa, yang satu. Allahus Samad. Allah As-Samad. As-Samad ini tempat bergantung semua makhluk-makhluknya. Lam yalid wa lam yulad. Tidaklah Allah itu beranak dan tidak pula diperanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada satupun yang sekufu, setara seperti Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, ini surat disebut Al-Ikhlas. Ini yang unik ya. Biasanya nama-nama surat itu dalam Al-Quran selalu dinamai dengan salah satu lafaz yang ada di dalam surat tersebut. Ya, disebut surat Al-Fatihah karena memang dia pembuka di awal, itu masih masuk di akal meskipun tidak ada nama Al-Fatihah di dalamnya.
tapi karena dia di depan maka disebutlah Al-Fatihah, pembuka. Wajar, maksudnya akan bisa diterima. Ya. Disebut Al-Baqarah karena di dalam surat itu ada lafaz Baqarah berkali-kali. Disebut Ali Imran, keluarga Imran, karena memang di dalam surat itu disebut Imran dan keluarganya, Maryam, istrinya, kemudian Zakaria, ya, Yahya disebut, nanti ada Isa disebut, karena itu semuanya keluarga Imran. Disebut surat Al-Falaq karena ada nama Al-Falaq. Disebut surat An-Nas karena ada An-Nas. Tapi disuruh sebut Al-Ikhlas, nggak ada nama ikhlas di dalam. Ada semua ayatnya qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada nama ikhlas dalam, tidak ada lafaz ikhlas dalamnya. Tapi kenapa disebut al-ikhlas? Ya, banyak apa namanya penjelasan para ulama. Di antaranya surat ini menggambarkan hakikat keikhlasan. Seperti itulah ikhlas. Ikhlas itu meskipun tak disebut, meskipun tidak diingat, meskipun tidak dicatat, tidak merubah dirinya sama sekali. Inilah keikhlasan yang kadang tidak disebut, tidak diingat oleh orang, tapi tetap abadi di sisi Allah. Inilah ikhlas. Hakikat ikhlas itu seperti ini. Gak ada nama ikhlas, gak ada lafaz ikhlas, tapi surat ini disebut Al-Ikhlas. Bisa saja namanya bapak ibu nggak tertulis tuh di whiteboard itu. Bisa jadi. Padahal sudah infak, padahal sudah sedekah, padahal sudah ikut kurban, tapi namanya nggak tercatat. Nggak apa-apa. Artinya nggak kesebut nama itu. Tapi yakinlah meskipun tidak disebut, karena ikhlas dia masih tetap tercatat namanya di sisi Allah. Ya, itulah hakikat keikhlasan. Maka kalau orang betul-betul ikhlas itu Bapak Ibu, mau orang ingat, mau orang tidak ingat, tidak merubah sekalipun amal dia. Mau orang tahu, mau orang tidak tahu, tidak sekalipun merubah ibadah dia. Mau dicatat, mau tidak dicatat, sama sekali tidak merubah niat dia. Itulah hakikat ikhlas. Jadi kalau kita beramal karena ingin dicatat, berarti kita kurang ikhlas. Kalau kita beramal karena ingin disebut, berarti kurang ikhlas. Makanya biasanya orang ikhlas itu pakai nama hamba Allah. Ya, Jalan Pandawa nomor 13. Biasanya begitu. Kalau pakai lengkap begitu namanya ya ikhlas. Hamba Allah, Jalan Pandawa, gang ini, nomor ini, wah itu namanya ya, hamba Allah, tapi alamatnya lengkap banget. Kalau sudah pakai hamba Allah, hamba Allah itu demi menjaga keikhlasan, demi menjaga keikhlasan. Baik, kita akan kaji surat ini. Karena ini surat favorit kita, ya Bapak Ibu ya. Surat favorit kita bukan ini. Ya, tiada hari tanpa qul huwallahu ahad wa inna a'tayna. Tiada hari tanpa qul huwallahu ahad wa inna a'tayna. Jadi jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, ini surat meskipun pendek tapi memiliki apa namanya keutamaan yang luar biasa. Para ulama mengatakan ayat-ayat Al-Quran itu salah satu isinya 3. Yang pertama ayat tauhid, ayat-ayat tauhid. Dan yang kita kaji ini ayat tauhid. Yang kedua ayatul ahkam, ayat-ayat hukum tentang halal, tentang haram, tentang apa namanya pidana, tentang macam-macam. Maka dalam Al-Quran itu ada perintah tentang sholat, perintah tentang puasa, ada juga aturan bercerai, aturan khulu, kemudian menyusui dalam Al-Quran, menikah dalam Al-Quran, jual beli dalam Al-Quran,
sembelihan dalam Al-Quran banyak betul. Nah itu namanya ayat-ayat hukum. Yang sepertiga lagi al-qasas wal ibar, yaitu kisah-kisah dan ibrah, kisah-kisah. Maka dalam Al-Quran Bapak Ibu akan temukan banyak kisah-kisah. Nah isi Al-Quran itu 3 ini saja. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, pasti ayat yang kita baca salah satu dari 3 hal tadi. Kalau nggak isinya tentang keimanan dan tauhid, maka isinya pasti tentang hukum. Kalau tidak tentang hukum, berarti tentang kisah dan ibrah tadi itu. Nah, mana yang paling tinggi, mana yang paling teratas? Ya, semua ayat-ayat Al-Quran itu mulia, karena semua ayat Al-Quran adalah firman Allah. Tapi kalau mau diklasifikasikan, maka ayat-ayat yang paling tinggi adalah ayat-ayat yang mengenalkan hamba kepada Tuhannya Allah, yaitu ayat-ayat tentang tauhid dan keimanan. Karena itu tujuan utamanya Al-Quran ini diturunkan, untuk mengenalkan manusia siapa yang harus dia sembah, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka surat atau ayat-ayat tauhid itu ayat-ayat paling tinggi. Ya, saya baca di beberapa kitab itu begitu. Mana yang paling tinggi? Pertama, surat Al-Ikhlas. Yang kedua, ayatul kursi. Ayat kursi itu sebagai ayatul a'zam fil Quran. Al-Ikhlas juga paling tinggi. Makanya wajar kalau Rasulullah SAW di sini disebutkan, ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari nomor 556, juga Imam Muslim. Suatu hari Nabi SAW qala Nabi SAW li ashabi, Nabi berkata kepada para sahabatnya, ayajizu ahadukum an yaqra'a sulusal Quran fi lailatin? Kata Nabi, ada gak di antara kalian, bisa gak kalian baca 10 juz Al-Quran dalam semalam? Bisa gak kalian baca sepertiga Al-Quran dalam semalam? Berarti sepertiga Al-Quran berarti kan 10 juz, karena satu Quran 30 juz. Fasyaqqa dzalika alaihim, maka tantangan Nabi ini memberatkan para sahabat, ya, mau bilang bisa ya Rasulullah 10 juz, Masya Allah, ya kan, mana bisa di 10 juz? Ayyuna yutiqu dzalika ya Rasulullah. Para sahabat kemudian mengatakan, mana ada di antara kami yang sanggup melakukan amalan ibadah itu ya Rasulullah? Semalam baca 10 juz. Tapi kalau sehari semalam mungkin masih bisa. Ini semalam 10 juz. Maka faqala, Nabi kemudian berkata, qul huwallahu ahad Allahus samad sulusul Quran. Dalam riwayat yang lain, ta'dilu sulusul Quran. Tahu bahwa orang yang membaca qul huwallahu ahad Allahus samad sampai akhir sekali, itu pahalanya sama seperti 10 juz Al-Quran. Masya Allah. Ya, ini hadis kata Bukhari. Makanya guru-guru kita ini nasihati, kalau kamu tidak sempat baca Al-Quran sehari 10 juz, maka bacalah 1 juz. Kalau tidak sempat juga 1 juz, bacalah ya beberapa lembar. Kalau tidak bisa juga baca beberapa lembar, paling tidak 1 hari itu tidak kau lewatkan baca qul huwallahu ahad minimal 3 kali. Karena qul huwallahu ahad 3 kali itu sama seperti membaca Al-Quran semuanya. Yang rugi itu orang kalau sudah nggak baca Quran 10 juz enggak, 1 juz enggak, selembar juga enggak, qul juga enggak, itu rugi banget. Ya, maka baca qul, karena qul 3 kali itu sudah sama seperti khatam Al-Quran. Pahalanya lah, bukan khatamnya, bukan. Ya.
Nanti ini bentar lagi Ramadan, lomba-lomba jamaah sini paling banyak hatamnya. Ternyata pas dicek bacanya Qul Huwallahu ahad. Bacanya Qul Huwallahu ahad. Tapi ini menyemangati kita, bagaimana Rasulullah SAW berikan kita satu teori, Bapak Ibu. Apa itu? Amal yasir fa ajruhu kabir. Amalan yang mudah, amalan yang ringan, tapi pahalanya besar. Nah, orang cerdas itu orang yang bisa memilah-milah mana amalan-amalan yang ringan tapi pahalanya besar, prioritaskan. Disitulah keutamaan ilmu. Jadi ilmu itu membimbing seseorang memilih-milih, tahu mana amalan yang ringan tapi pahalanya besar. Jadi pahalanya besar. Ada satu kitab bagus banget, judulnya begitu tuh. Amal-amalan ringan tapi pahalanya besar. Nah, itu banyak betul. Salah satunya dimasukkan ini. Baca Qul Huwallahu ahad tiga kali. Ini dimasukkan oleh Imam Qurtubi dalam keutamaan Qul Huwallahu ahad yang pertama. Ya, bahwa surat ini ta'dilu sulusan Quran. Menyamai sepertiga Al-Quran, ya, menyamai sepertiga Al-Quran. Kenapa kok menyamai sepertiga Al-Quran? Ya tadi penjelasannya, karena isi Al-Quran itu ada tiga. Yang pertama isinya tauhid dan Qul Huwallahu ahad, isinya dari awal sampai akhir tentang tauhid, mengenalkan siapa Tuhan itu. Bahkan surat ini dijadikan tolok ukur. Kalau Tuhan itu ya mesti seperti Qul Huwallahu ahad. Apa itu Tuhan? Ya Tuhan itu mesti esa. Kalau Tuhan banyak malah jadi kacau. Ya, Tuhan itu mesti apa? Esa, mesti satu. Kalau Tuhan banyak nanti gimana urusannya ini? Jadi kacau baru. Pemimpin saja kalau dua itu bisa kacau. Namanya dualisme kepemimpinan. Coba misalkan di Indonesia ini ada dua raja, bisa nggak gitu? Nggak bisa ada dua raja. Yang satu raja Sumatera, yang satu raja Jawa, misalkan. Nggak bisa. Yang namanya pemimpin mesti satu. Kalau rakyatnya banyak nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Tapi kalau rajanya banyak malah jadi kacau, rusak. Ya, di mana-mana namanya kepala pemimpin pasti satu. Terus Allahus Samad, Tuhan itu mesti jadi tempat bergantung, bersandar semua makhluknya. Kalau ada apa-apa tuh pasti mintanya ke Tuhan. Lam yalid, Allah itu mesti, Tuhan itu mesti beda dengan makhluknya. Di mana sisi perbedaannya? Tuhan tidak beranak dan tidak pernah diperanakan. Artinya tidak pernah Tuhan itu dilahirkan. Kalau yang dilahirkan itu makhluk, maka manusia dilahirkan, kambing dilahirkan, sapi dilahirkan. Karena makhluk, sifatnya makhluk, dilahirkan. Tapi kalau Tuhan, nggak ada kapan kelahirannya Tuhan, tanggal berapa, bulan apa, nggak ada. Karena Tuhan tidak boleh dan tidak pernah dilahirkan. Tuhan itu al-awwal, yang pertama. Tuhan itu qidam, yang dahulu sebelum ada segalanya sesuatu. Ya, Tuhan itu apa namanya? Al-wujud, yang maha ada sebelum segala sesuatu ada, diadakan oleh Allah al-wujud tadi itu. Baik. Jadi Allah atau Tuhan itu tidak boleh dilahirkan dan tidak pernah dilahirkan dan tidak pernah melahirkan. Terus walam yakul lahu kufuwan ahad. Tuhan itu tidak sama dengan siapapun. Jadi nggak boleh disama-samakan. Nah, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada yang sama dengan Tuhan. Tidak ada. Allah itu maha melihat, maha mendengar, tapi tidak ada yang sama dengan tidak ada yang sama dengan Tuhan. Tidak boleh disamakan dengan makhluknya. Dan kita lanjutkan. Ini keutamaan yang pertama.
Keutamaan yang kedua dibawakan pula oleh Imam Muslim. Qul huwallahu ahad. Makanya kita ini akrab dengan surat Qul huwallahu ahad. Dalam banyak amalan ibadah, Qul huwallahu ahad itu seringkali kita baca. Seperti tadi misalkan sholat sunnah qabla subuh, sholat sunnah fajar yang pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat sunnah sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu kan diajarkan oleh Nabi SAW. Surat apa yang kita baca sebelum sholat subuh? Surat rakaat pertama Qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua Qul huwallahu ahad. Itu yang biasa Nabi baca, kata Ibunda Siti Aisyah. Nanti juga ada sholat sunnah tawaf. Jadi orang pada tawaf keliling Ka'bah, itu ada sholat sunnah di belakang makam Ibrahim, 2 rakaat. Apa bacaan yang dibaca Nabi waktu sholat sunnah ba'da tawaf? Ya, rakaat pertama baca Qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua baca Qul huwallahu ahad. Dan amalan-amalan yang lain. Baik, kita masuk ke keutamaan kedua. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atsa rajulan ala sariyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus seorang sahabat untuk jadi pemimpin sariyah. Sariyah itu pasukan kecil, biasanya terdiri dari 100 orang pasukan, maksimal itu 100. Ya, kadang 30, kadang 50, kadang 70 itu pasukan-pasukan yang diutus oleh Nabi. Jadi paling banyak 100. Kalau sekarang itu pasukan apa 100 itu? Kompi, namanya kompi. Ya 100. Jadi tentara isinya 100 tentara dipimpin oleh 1 orang. Itu namanya sariyah kalau di zaman Nabi. Ya. Bukan Syria ya. Kalau Syria itu diem-diem nikah siri. Nah, nikah diem-diem gitu ya. Gitu. Ini bawaannya bikin Syria aja kayaknya. Ini sariyah. Sariyah, ya. Kalau pasukannya lebih dari 1000 itu baru namanya ghazwah, perang. Kalau ini namanya sariyah, kompi. Wa kana yaqra li ashabi. Nabi itu sallallahu alaihi wasallam kalau milih pemimpin itu gampang banget. Nabi itu kalau milih pemimpin gampang banget. Itu disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir di awal-awal tafsir Al-Quran beliau. Jadi Rasulullah itu kalau memilih pemimpin, siapa yang jadi panglima perangnya, itu Nabi akan tanya, di antara kalian ada nggak yang hafal Al-Baqarah? Di antara kalian ada nggak yang hafal Ali Imran? Oh, ada, saya Rasulullah. Ah, kamu pemimpinnya. Begitu dulu, tapi itu gampang. Ada nggak yang hafal Al-Baqarah? Ada nggak yang hafal Ali Imran? Saya Rasulullah. Ah, anta amiruha, kamu yang jadi pemimpinnya. Gampang, jadi nggak perlu pakai pilkada atau kampanye lama-lama, duitnya banyak keluar. Sudah, mana siapa pemimpin? Yang hafal Al-Baqarah sama Ali Imran. Selesai dia. Artinya kalau orang sudah dekat dengan Al-Quran, insya Allah dia punya kredibilitas, dia punya kejujuran, dia punya nilai kebaikan dan sebagainya. Karena dia hafal Al-Quran. Gitu ya. Kalau dulu begitu tuh, ya. Punya hafalan nggak? Ya kamu jadi pemimpinnya. Kalau sekarang kan punya duit nggak? Karena syarat untuk jadi pemimpin harus ada duit. Kalau kata orang ya harus pakai partai gitu ya. Harus pakai apa? Partai begini. Karena sekarang kalau mau jadi pemimpin modal berapa kan? Kalau nggak ada modal nggak usah maju gitu ya. Untuk jadi ini saja harus pakai modal sekian. Jadi bupati ada harus sekian miliar, wali kota sekian miliar, gubernur sekian. Wah, modalnya berat betul. Modalnya berat betul. Ya, kemarin baru saya lihat wawancara sama Gubernur Jawa Barat, SCTV sama Kang Deddy. Nah, itu baru ditanya sama wartawan SCTV, kan 1 jam lebih, 1 jam. Berapa sih Pak Deddy gajinya jadi Gubernur Jawa Barat?
Sebulan ternyata 8 juta gaji gubernur itu. Sebulan ternyata gajinya 8 juta. Ya, sama apa namanya? Tunjangannya dapat lebih lah. Terus kenapa bisa kasih bonus ini, kasih kan jadi itu ya. Video-videonya kan kasih beasiswa ini, kasih bonus ini setahun untuk mahasiswa. Sampai ada yang dari Lampung itu mahasiswi juga dapat beasiswa bantuan. Itu ternyata dari hasil YouTube-nya, dari hasil sosmednya. YouTube-nya lebih besar gajiannya daripada pendapatan apa namanya jabatannya. Masya Allah ya. Jadi kalau ada pejabat-pejabat yang model begitu, gak usah banyak-banyak lah, 50 saja di Indonesia, itu udah luar biasa. Apalagi saya dengarkan pidatonya Presiden setelah mengembalikan 13 triliun. Wah, itu baru sekali itu ada Presiden pidato begitu Pak. Ya karena sebenarnya Pak Prabowo itu sudah selesai dengan dunia. Sebenarnya ya, Pak Prabowo itu sudah selesai dengan dunia. Maksudnya sudah selesai dengan dunia. Beliau itu memang orang kaya banget. Sehingga sebenarnya gaji presidennya pun nggak diambil itu nggak apa-apa. Oh memang sudah kaya raya luar biasa. Maka beliau kemarin bilang, harta yang haram itu kalau diambil malah hanya jadi sebab gak berkah, jadi penyakit, jadi masalah, jadi musibah. Ya, ini luar biasa. Ini kalau ya moga-moga kita doakan presiden kita sehat selalu ya Pak ya. Panjang umur, udah 74 masalahnya. Udah 74. Nah, kalau sempat ada apa-apa, wah, kita dipimpin oleh wakilnya kan gitu kan ya. Pilihan Bapak semua itu. Kita balik lagi ya. Kita balik lagi. Pagi-pagi nggak usah ngomongin orang. Ya Allah, doakan saja pemimpin kita selalu diberi apa? Kesehatan, panjang umur dan keberanian. Ya, ini 13 triliun bagus ini sudah dikembalikan. Baru kali ini kan kita tengok ada 13. Saya baru lihat itu triliun itu segitu banyaknya ternyata. Nggak tahu juga itu 13 atau berapa triliun dan kita nggak sempat ngitung juga Pak. Ya. Nah, apalagi kalau misalkan dari kementerian nanti hal yang sama. Waduh, luar biasa. Karena hutang kita ini sudah banyak, 9.000 triliun hutang negara kita. Ya, ngitungnya saja bingung kita sekarang. Ya, kita lanjut lagi. Nah, ini Nabi tugaskan Sariyah, dipimpin oleh seseorang, tapi tidak disebutkan nama sahabatnya siapa. Fa kana yaqra'u li ashabihi fi salatihim. Pemimpinnya ini di mana-mana kalau jadi pemimpin dia imamnya, begitulah aturannya. Maka dulu yang namanya khalifah dia imam sholat. Siapa imam sholat di zaman Khalifah Abu Bakar? Ya Abu Bakar Siddiq. Siapa imam sholat di zaman Khalifah Umar bin Khattab? Ya Umar bin Khattab. Makanya Umar bin Khattab sampai ditikam, ditusuk itu yang 3 hari kemudian meninggal dunia ya, oleh seorang apa namanya durjana, namanya Abu Lu'lu'ah Fairuz nama aslinya ya, ditusuk, ditikam. Itu karena Umar bin Khattab waktu itu sedang jadi imam sholat subuh begini ya, tikam. Jadi siapa imamnya waktu zaman Utsman bin Affan? Ya Utsman bin Affan. Dulu begitulah idealnya seorang pemimpin dulu. Kita bicara dulu, dalam teorinya dulu, siapa pemimpin dialah imam, siapa pemimpin dialah khotibnya. Karena pemimpin dulu, yo dia pemimpin, yo dia alim, ngerti ilmu. Itu dulu. Mulai bergeser setelah Khulafa Rasyidun pindah ke Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, waktu itu masih ulama, ada Muawiyah sahabat Nabi, pencatat wahyu, penulis Al-Quran, itu Muawiyah. Tapi setelah Muawiyah lengser, disitulah berubah. Pemimpin gak lagi ulama, karena sistemnya sudah jadi monarki, jadi kerajaan. Gak peduli dia berilmu atau enggak, yang penting anaknya raja, dia jadi pemimpin. Nah, kalau sekarang beda lagi, yang penting punya duit, beda lagi. Mau dia keturunan tanah raja, kalau nggak punya modal nggak bisa jadi pemimpin.
akhirnya bergeser. Maka kita berharap betul pemimpin itu jadi imam sholat. Ya susah nyarinya, nggak ketemu. Mungkin 1 dari 1000 orang kan gitu ya. Nah, idealnya begitu. Siapa imam sholat di masjid ini? Al-Ikhlas, Pak RT. Wah mantap. Karena idealnya RT dia imam sholat. Idealnya. Siapa imam sholat di sini masjid kelurahan? Pak lurahnya sendiri. Wah mantap. Siapa imamnya di sini? Pak wali kota. Wah bagus. Pak gubernur. Wah mantap. Jadi nanti Masjid Al-Baqir itu siapa imamnya? Pak gubernur. Wah luar biasa. Idealnya begitu. Idealnya. Ya. Nah, kalau enggak ya paling enggak jadi jamaahnya. Siapa itu? Bukan Pak gubernur, bukan, tapi jamaahnya ada. Tapi Pak gubernur kita rajin sholat, rajin ibadah. Sebelum beliau jadi gubernur saya sudah rajin ibadah. 5 waktunya itu ke masjidnya, karena saya juga pengajian di masjid beliau di Rawa Laut ya. Baik, kita lanjut lagi. Fayakhtum bi qul huwallahu ahad. Ada yang menarik, imam sholat ini setiap membaca surat dalam sholatnya, setiap baca surat dalam sholatnya itu selalu ditutup dengan qul huwallahu ahad. Jadi misalkan imam sholat yang ditunjuk oleh Nabi ini pasukan perang tadi baca surat apa? Sabbihisma rabbikal a'la, atau baca surat amma yatasaalun. Selesai baca amma yatasaalun atau selesai baca Sabbihisma rabbikal a'la, itu beliau baca qul huwallahu ahad. Berarti dalam 1 rakaat beliau baca dua surat. Gitu ya. Jadi bukan imamnya itu setiap rakaat baca qul hu, bukan gitu, tapi baca dulu surat, setelah itu baca qul hu. Karena kadang ustaz nyampaikannya sepotong. Ada imam bacanya qul hu lagi. Bukan itu, enggak. Baca surat, habis baca surat ditutup qul hu. Nah, itu yang bikin aneh. Kalau cuma baca qul hu enggak aneh, karena kita sekarang pun begitu. Tapi yang aneh itu karena dia baca surat, habis baca surat kok baca qul hu. Ini aneh. Berarti dia baca 2 surat dalam setiap rakaat. Boleh gak? Boleh, ini dalilnya. Makanya kadang kalau sholat tarawih, ada sholat tarawih itu di beberapa masjid, di rakaat terakhir biasanya imamnya tuh baca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, sama qul a'udzu birabbin nas. Itu biasanya kalau pas witir ya, witir. Itu berarti 3 surat. Ini kok 3 surat jadi 1 rakaat. Lah ini sahabat ini baca 2 surat dalam 1 rakaat. Nah, akhirnya falamma raja'u dzakaru dzalika lin-nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu makmum-makmum di belakang itu sebenarnya risih. Tapi karena ini panglima enggak boleh dibantah. Ya, karena panglima kan mesti ditaati. Tapi risih juga para sahabat tuh kalau ada yang agak aneh-aneh sedikit itu langsung risih, pingin tanya gitu. Tapi gimana tanyanya? Rasulullah ada di Madinah, nggak ada di medan perang ini. Ya, karena nggak semua peperangan Nabi ikuti. Total ada 48 kali peperangan di zaman Nabi. Total 48. 27 kali Nabi ikut. 27 kali Nabi ikut. Sisanya Nabi tidak ikut, para sahabat. Ya. Itu. Jadi fisiknya Nabi luar biasa. Jadi Nabi itu 27 kali ikut perang. Padahal waktu pertama kali perang Nabi umurnya berapa? 55 tahun. Karena perang pertama terjadi di tahun kedua Hijriah, perang Badar. Tahun kedua. Nabi meninggal tahun 11. Tapi Nabi tidak lagi perang di tahun ke-10, sudah selesai itu terakhir. Berarti 2 ke 10 itu 8 tahun. Selama 8 tahun itu Nabi 27 kali peperangan. Umur Nabi 55 pada waktu itu. Umur kita 55 sudah persiapan pensiun. Ya, tentara umur 55 sudah mau dipensiunkan. Ya.
Umur kita 55 itu asam urat sudah banyak. Ya, jalan kaki boro-boro kuat kan gitu kan ya. 55. Malah Nabi 55 tahun baru pertama kali perang dan masih ada 27 kali peperangan. Nah, kita balik lagi ke sini. Jadi ketika mereka kembali, mereka kemudian ceritakan ke Nabi, "Ya Rasulullah, ini panglima kami ini aneh, sholatnya begini. Terus kata Nabi begini, "Saluhu li ayyi syai'in yasna' dzalik." Coba kalian tanya panglimanya, kenapa kok Anda melakukan itu? Maka akhirnya mereka pun tanya, ya, faqala li annaha sifatur rahman, karena qul huwallahu ahad berisi tentang sifat-sifatnya Allah. Wa ana uhibbu an aqra'a biha, dan saya memang suka dengan qul huwallahu ahad itu. Faqala Rasulullah SAW, maka Nabi kemudian berkata, akhbiruhu, beritahukan panglimamu, kalau memang jawabannya dia cinta dengan qul huwallahu ahad, annallaha azza wa jalla yuhibbuhu, bahwasanya Allah juga mencintai. Masya Allah. Jadi sekarang kalau kita membaca qul hu itu bukan karena qul hu surat paling pendek, bukan Pak. Jadi kalau kenapa ibu baca qul hu lagi? Ya, kenapa Bapak baca qul hu lagi? Jawabannya bukan karena apa-apa Pak, tapi saya memang cinta banget sama qul hu. Nah itu ya, sehingga akhirnya bisa masuk surga. Tapi kalau jawabannya yang penting sah. Kalau jawabannya kenapa baca qul hu lagi Pak Bu? Yang penting sah. Nah, itu nggak dapat nilai plus yang banyak tadi. Tapi kalau ditanya kenapa sih Ibu bacanya qul hu lagi, Bapak bacanya qul hu lagi, tadi zuhur qul hu, ini maghrib qul hu lagi, isya qul hu. Ya karena cinta dengan qul hu. Nah, cintanya itu tuh yang memasukkan orang ke surga. Jadi bukan karena yang penting sah. Yang penting sah. Kalau yang penting sah, ya plusnya nggak dapat banyak, ya dia sah sholat saja. Ini keutamaan yang kedua dalam riwayat Imam Muslim. Terus kemudian keutamaan yang ketiga dibawakan pula oleh Imam At-Tirmidzi. Bagus banget ini. Ya, Tirmidzi rahimahullah sebutkan. Pertama, hadis dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a qul huwallahu ahad hatta yakhtimaha fil yawm 10 marrat." Siapa yang membaca qul huwallahu ahad dalam sehari 10 kali. Dalam sehari berapa? 10 kali. Sampai selesai ya. Qul huwallahu ahad, bukan qul huwallahu ahad, qul huwallahu ahad, qul huwallahu ahad. Dan qul huwallahu ahad sampai selesai. Sampai lam yakul lahu kufuwan ahad. 10 kali sehari. Banallahu lahu qasran fil jannah, maka Allah akan bangunkan untuknya satu istana di surga. Allah, 10 kali bangunkan istana di surga. Ini termasuk amalan-amalan ringan tapi pahalanya besar sekali. Umar bin Al-Khattab berkata, faqala Umar bin Al-Khattab, wallahi ya Rasulullah, idzan la nuksiranna qusurana. Kalau demikian ya Rasulullah, kami mau banyakin lagi rumah istana kami di surga. Artinya Umar bin Khattab nggak mau baca cuma 10 kali. Jadi kalau baca 10 kan 1, baca 20 berarti 2. Maka Umar membacanya lebih banyak dari 10 kali supaya dapat rumah kaplingan banyak di surga. Kaplingannya tuh nggak macam-macam di surga, ya. Ini tipenya bukan tipe 120 atau tipe berapa, ini tipenya istana, karena surga ini luas betul. Apa kata jawab Nabi? Wallahu awsa'u min dzalik, dan karunia Allah jauh lebih luas, lebih banyak lagi daripada amalan yang kau lakukan. Jadi Allah itu enggak jatuh miskin hanya gara-gara memberikan kita sehari 2 istana, apalagi 1
satu istana, ini tiap hari. Maka saya selalu pesankan kepada para jamaah, jadikan salah satu amalan wirid harian kita, amalan wirid harian kita. Karena yang namanya wirid itu sesuatu yang selalu dibiasakan tiap hari. Wirid itu nggak hanya zikir, tapi wirid itu bisa amalan sholat, bisa amalan zikir, bisa amalan doa, bisa amalan surat, amalan apa, itu namanya wirid. Dibiasakan tiap hari. Nah, jadikan tuh salah satu amalan wiridnya adalah baca Qul huwallahu ahad. Udah tiap hari baca Qul huwallahu ahad. Minimal sehari berapa? 10 kali. Oh tadi kan 3 kali. Itu 3 kali itu ya untuk nandingi ya satu Al-Quran. Yang 10 kali supaya dibangunkan istana. Supaya kita ini kalau kembali ke akhirat itu pede gitu loh Pak. Kenapa pede? Karena sudah banyak bangunan yang kita buat di sana. Sudah ada rumah tempat tinggal yang kita siapkan di sana. Sehingga ketika kita mati itu, wah, memang pindah tempat tinggal. Saya baru kemarin baca ya, dari kitab Ihya Ulumuddin. Itu bagus banget. Jadi ada khalifah dari Umayyah namanya Sulaiman bin Abdul Malik bin Marwan. Sulaiman bin Abdul Malik bin Marwan. Beliau meninggal tahun 99 Hijriah. Lahir tahun 56. Jadi umurnya pendek termasuknya ya. Cuma 40-an tahun. Tapi dia khalifah. Jadi khalifah 2 tahun setengah. Sulaiman bin Abdul Malik. Nah, ketika beliau jadi khalifah itu menyempatkan ziarah datang ke Madinah. 3 hari beliau tinggal di kota Madinah. Ini disebutkan di Ihya Ulumuddin Al-Ghazali. Ya. Nah, ketika beliau tinggal di Madinah itu disambut oleh banyak orang. Namanya khalifah, Pak. Khalifah kalau sudah datang tuh pasti disambut oleh banyak orang. Kalau misalkan Pak Presiden datang ke Lampung saja, itu pasti gubernur harus hadir. Kalau tidak hadir bisa di blacklist tuh. Kepala dinas harus hadir, nyambut. Terus apa lagi? Bupati harus hadir. Semua aparatur negara itu harus hadir tuh, nyambut. Paling nggak yang punya kursi-kursi. Karena yang datang pimpinannya. Nah, yang namanya khalifah itu lebih luas kekuasaannya ketimbang presiden. Karena presiden kan memimpin satu negara, tapi khalifah itu memimpin kadang lintas benua. Apalagi Islam waktu itu. Jadi ada berapa benua yang dikuasai Islam? Banyak. Benua Asia, Afrika, dan Eropa. Karena di zaman itu juga Spanyol sudah dikuasai kan. Nah, jadi khalifah ini datanglah ke Madinah. Sampai di Madinah disambut banyak orang. Terus Sulaiman bin Abdul Malik bin Marwan ditanya, hal fikum rajulun mimman akhadha min ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Masih ada enggak di kota Madinah ini seseorang yang belajar langsung kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kenapa dia tanya enggak sahabat? Karena sahabat sudah banyak yang meninggal di zaman itu, di tahun itu. Masih ada enggak yang berguru kepada para sahabat? Kata mereka, oh ada. Di antara kami ada alimnya, ulamanya yang berguru kepada para sahabat. Siapa dia? Abu Hazim. Mana orangnya? Enggak ada ternyata. Kalau begitu panggilkan Abu Hazim. Maka Abu Hazim kemudian dipanggil menghadap khalifah. Beliau pun datang. Kata khalifah, ya Abu Hazim, ma hadzal jafaa? Abu Hazim, ini kenapa kamu tidak suka? Kenapa kamu kok Jafa itu apa sih namanya? Jadi kalau kaku ya, kaku atau ada rasa nggak suka gitu, itu namanya Jafa. Terus kata Abu Hazim, dari mana Anda tahu kalau saya nggak suka? Kata dia, buktinya saya datang ke Madinah, orang-orang semua ngumpul datang nyambut, kamu kok nggak kelihatan, kamu kok nggak nyambut? Kan biasanya begitu Pak ya, kalau ada tokoh ternama, menteri apalagi presiden itu semua orang ingin ngelihat. Kok kamu malah nggak nongol, nggak ngelihat?
Dia katakan, wahai khalifah, dikatakan tidak suka itu kalau saling kenal. Lah saya ini nggak kenal Anda juga nggak kenal saya. Bagaimana bisa disebut nggak suka? Kan orang itu bisa dibilang nggak suka kalau saling kenal. Saya ini nggak kenal Bapak. Bagaimana saya bilang saya nggak suka dengan Bapak? Kita ini bisa disebut nggak suka kalau saling mengenal. Oh iya betul juga. Nah terus dia tanya ini pertanyaannya bagus. Ya sudah, saya datangkan Anda untuk saya tanya karena saya ingin nasihat dari ulama. Ini bagusnya nih. Jadi bagusnya dulu meskipun pemimpin masih dekat dengan ulama, dan bagusnya ulama dulu jauh dari pemimpin. Jadi begitu ya. Pemimpin yang bagus, yang baik adalah pemimpin yang mendekat ke ulama, dan ulama yang baik adalah yang jauh dari pemimpin. Jadi yang satu pingin dekat, yang satu pingin jauh, baru itu bagus. Musibah itu kalau pemimpin jauh dari ulama, ulamanya pingin dekat terus dengan pemimpinnya, itu musibah itu. Musibah itu. Nah kita balik lagi. Jadi kata Sulaiman, lima nakrahul maut ya Aba Hazim. Kenapa kita ini kok banyak yang takut mati? Kenapa kita ini banyak yang takut mati? Itu kan pertanyaan klasik, tapi sulit jawabnya itu. Coba di sini ada yang berani mati nggak? Mana? Acung tangannya yang berani mati. Kita doakan sama-sama. Nggak ada yang berani. Kita takut mati semua. Takut mati semua gitu nih. Sampai kalau ditanya rencananya sampai kapan hidup, kita masih bingung jawabnya. Pinginnya sih kayaknya, ya mana sendiri yang paling berumur siapa? Kalau ditanya berapa lagi pengen masih hidup? Pengen panjang lagi kita ini. Masih pengen panjang. Karena tadi bayangan kematian tuh kayaknya ngeri banget. Itu pertanyaan seorang pemimpin khalifah. Coba bayangkan Bapak Ibu, kalau ada pemimpin yang tanya begini, kira-kira jawabnya gimana? Ustadz yang ditanya gimana jawabnya? Kiai yang ditanya gimana jawabnya? Pasti kalau mau jawab jaga-jaga hati juga, perasaan ya. Kalau jawabnya agak kasar suka diundang lagi kan gitu kan. Lima nakrahul maut. Kenapa kita ini banyak takut mati? Kata Abu Hazim, li'annakum andartum dunyakum wa kharrabtum akhiratakum. Allahu Akbar. Itu betul-betul pukulan telak. Kenapa para pejabat takut mati? Ya sebenarnya nggak hanya pejabat takut mati, semua pun takut mati. Karena kalian sibuk membangun dunia dan lupa membangun untuk akhirat. Makmurkan dunia, rumah untuk dunia dia bangun, hiasan dunia dia lengkapi, tapi rumah akhiratnya dia lupa untuk bangun. Seringkali malah dihancurkan. Bagaimana orang rela pindah ke tempat yang dia hancurkan, meninggalkan bangunan indah mewah yang dia bangun? Ini namanya kiasan ya Pak ya, bukan rumah dalam bentuk asli rumah ya. Baru ini ya. Ini bukan rumah dalam bentuk rumah, bukan. Maka ini tadi, orang yang tiap hari baca qul huwallahu ahad 10 kali dibangunkan istana. Sekali dia baca hari ini ada istana rumah untuk dia. 2 kali dia bangun ada istana 2 untuk dia. Ada namanya sendiri-sendiri itu. Ya, fulan. Terus kalau kita memang sudah yakin, oh iya saya tiap hari sudah ibadah, tiap hari saya sudah bangun istana, tiap hari saya sudah siapkan ucapan la haula wala quwata illa billah, itu jadi kanzun, jadi harta karun surga. Zikir subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah itu jadi taman surga. Maka tiap hari kita hiasi tempat tinggal yang kita insya Allah akan isi nanti di akhirat. Maka orang yang yakin betul tiap hari dia hiasi bangunan untuk dia di surga. Kalau pindah mati, ya tidak masalah, dia cuma pindah tempatnya di akhirat dia sudah bangun selama ini. Begitu maksudnya. Ya, yang buat kita takut ini kan karena dosa-dosanya banyak. Dosa-dosanya banyak tadi. Wallahu a'lam bishawab. Yang terakhir ini dibawakan oleh Imam Ahmad dalam kitabnya terakhir surah ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian
mendengar ada seorang sahabat yang berdoa. Doanya begini, Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallah, bi anni ashhadu annaka la ilaha illa anta al-ahad as-samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baru dia berdoa. Jadi dia sebelum berdoa disebutkan dulu tuh Allah as-samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baru dia berdoa. Terus kata Nabi SAW, tidak ada orang yang berdoa tidak ada orang yang berdoa dengan lafaz seperti orang ini. Sebelum dia berdoa minta kepada Allah, dia yakini, ya Allah, Engkaulah al-ahad as-samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad illa istijibah, kecuali pasti Allah kabulkan doa orang ini. Maka di antara adab doa itu ternyata minta kepada Allah dengan menyebut surat Al-Ikhlas, ya Allahumma inni asyhadu annaka Allah al-ahad as-samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, baru berdoa, ya Allah begini, ya Allah begini. Nah, gitu ya. Ini diantara adab-adab cara berdoa. Wallahu a'lam bis-shawab. Sampai di sini. Ada yang mau didiskusikan Bapak Ibu? Yang mau ditanya ada? Cukup semua? Ngantuk ya? Ini jam kritis ini masalahnya. Iya, jam kritis. Jam berapa ini? Oh, sudah selesai. Ya, sudah selesai. Agak mendung saja kita cuacanya. Ya, selesai ya. Paham semua ya? Moga-moga kita semua bisa ngamalkan ini. Tadi mulai dari yang kecil-kecil, yang sedikit-sedikit, Bapak Ibu. Jangan lupa hari ini baca qul 3 kali, terus baca qul 10 kali. Jadi supaya kita paling tidak membangun akhirat kita. Bangun apa? Akhirat kita. Jangan hanya rumah dunia saja yang kita bagusin, ya. Jangan hanya rumah dunia saja kita bagusin, tapi juga rumah akhirat kita bangun dari sejak sekarang, disempurnakan supaya kalau kita pindah sudah ada tempat tinggalnya di sana, ya. Karena kalau nggak ada tempat tinggal di surga, dia pindah ke blok sebelah masalahnya, ya. Kenapa nggak ada di sini? Karena kamu nggak pernah beramal untuk akhirat, maka pindah ke RT sebelah, yaitu neraka. Na'udzubillah. Moga-moga yang sedikit ini bermanfaat untuk kita, yang kita bisa praktekkan dalam keseharian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma ij'al jam'ana al-yawma jam'an marhumah waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'sumah wa la tad'a fina wa la ma'ana shaqiyyan wa la mahruma. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.